Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman, wa 'amilus shalihati dan mereka mengerjakan kebajikan-kebajikan, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka akan menjadikan bagi mereka Ar-Rahman, yaitu Allah sebagai Ar-Rahman yang Maha Pengasih, wudda, rasa cinta di antara mereka. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa sayang dalam hati mereka. Di sini Abdurrahman bin Auf berkata, ayat ini diturunkan berkenaan denganku. Ini kata Abdurrahman bin Auf. Saat aku hijrah ke Madinah, aku merasa sedih karena berpisah dengan sahabat-sahabatku di Mekah. Di antaranya Syaibah, Ubah, dua putra Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Ketiga orang itu adalah tokoh kafir Quraisy. Kemudian turunlah ayat ini. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Fa innama yassarnahu bilisanik, maka sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran untuk dipahami. Bilisanika, dengan bahasa kamu, bahasa Arab. Fa innama yassarnahu, maka sesungguhnya kami memudahkannya, yaitu Al-Quran untuk dipahami. Bilisanika, dengan bahasa kamu, litubashshira bihi, agar kamu mengerti, agar kamu memberi kabar gembira bihi dengannya al-muttaqin, pada orang yang bertakwa, tungdira, dan agar kamu beri peringatan bihi dengannya kauman ludda, kaum kafir Quraisy, ya. Ludda itu yang membangkang. Maka sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa kamu, ya, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Wa kam ahlakna qablahum, dan berapa banyak telah kami binasakan qablahum, sebelum mereka, min qarnin, dari umat, hal tuhissu minhum, apakah kamu Muhammad merasa di antara mereka, min ahadin, dari ada seseorang, au tasma'u, atau kamu mendengar, lahum rikza, bagi mereka bisikan. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Autas ma'ulahum rikza, atau kamu mendengar bagi mereka bisikan. Berakhir surah Maryam, yaitu surah ke-19. Sekarang masuk di surah 20, yaitu surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ya, huruf hijaiyah ta dan ha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ya, kami tidak turunkan 'alaika, kepadamu Muhammad, Al-Qur'an, litashqa, agar kamu merasa susah atau celaka, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda, diturunkan dari zat yang menciptakan al-arda, yaitu bumi, was samawatil ula, dan semesta langit yang tinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yaitu Ar-Rahman yang Maha Pengasih di atas arsy hingga sana bersemayam. Lahu ma fis samawati, ya, baginya, miliknya, lahu, baginya, apa yang di semesta langit dan apa yang di bumi. Wa ma fil ardi wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Wa ma tahta tsara, dan apa yang di bawah tanah. Wa in tajar bil qaul, ya, jika kalian mengeraskan ucapan, bil qaul, ucapan saat berdoa atau zikir, fa innahu, maka sungguh
Dia Allah ya'lamus sirra wa akhfa, mengetahui rahasia yang tersembunyi dan getaran hati. As-sirra rahasia, wa akhfa yang tersembunyi di dalam hati. Allahu la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Lahu al-asma al-husna, lahul asmaul husna, baginya nama-nama al-husna yang baik, yaitu asmaul husna 99. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ya, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah yang Maha Pengasih, yang bersemayam di arsy. Ya. Sifat Allah itu yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah, yaitu kesuciannya dan kesucian Allah. Miliknya lah, milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Ya, dan jika engkau mengeraskan suaramu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ya. Wa intajar, dan jika kalian mengeraskan ucapan, ya, bil qaul, suara, ucapan saat berdoa, berzikir, fa innahu, maka Dia mengetahui, ya'lamu sirra, mengetahui rahasia, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi. Jadi tidak perlu mengeraskan suara dalam berdoa, ya, karena Allah mendengar doa walaupun diucapkan dengan suara yang rendah. Jadi dalam berdoa tidak perlu mengeraskan suara, ya, karena Allah mendengarkan yang tersembunyi, yang lebih tersembunyi pun Maha tahu. Dialah Allah, tidak Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Di sini Dahak mengatakan bahwa kedelapan ayat ini tadi diturunkan berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang suatu ketika berkata, Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad untuk mempersulit dan menyusahkan. Maka dijawab, ya, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Wa hal ataka hadithu Musa, dan apakah ataka telah sampai kepada kamu hadithu Musa, kisah Musa Musa putra Imran. Idro'a naron, tak kala dia melihat api, fakola, maka Musa berkata li ahlihi, kepada keluarga, istri dan anak, dan pelayannya, istri, anak dan pelayannya, li ahlihi, umkusu, tinggallah kalian di sini. Inni anastu nara, sesungguhnya aku telah melihat api. La'ali, mudah-mudahan aku datang pada kalian minha, darinya, biqobasin, dengan membawa nyala api ataupun obor. Au ajidu ala nari huda, atau aku mendapatkan atas api adalah petunjuk jalan. Falamma ataha nudiya ya Musa, maka tak kala dia mendatanginya api yang ada di pohon, nudiya, dia dipanggil, ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku, ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Fakhla' na'laik, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Innaka, sesungguhnya engkau, Musa, bilwadil muqaddasi Tuwa, berada di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Ya. Dan apakah telah sampai kepada kamu, ya, kisah Musa, ya,
Ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepada kamu, atau aku akan mendapat petunjuk dari di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Bilwad al-Muqaddasi Tuwa. Ya, lembah yang suci namanya Tuwa. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku adalah telah memilih kamu. Akhtartuka. Aku telah memilih kamu untuk mengemban risalahku. Fastami' maka dengarkanlah lima yuha, terhadap apa yang akan diwahyukan. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tiada Tuhan yang disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, dan sesungguhnya hari kiamat pasti datang dan aku menyembunyikan waktunya. Litujza, agar dibalas kullu nafsin bima tas'a, setiap diri, tiap orang bima tas'a, dengan apa yang ia usahakan kebajikan dan keburukan. Fala yasuddannaka, maka jangan sampai engkau dipalingkan anha, dari kiamat darinya. Man la yu'minu, oleh orang yang tidak beriman biha, dengannya, wattaba'a hawahu fatarda, dan dia mengikuti hawa nafsunya, fatarda, maka engkau binasa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala, Musa menjawab, hiya asaya, ia adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, aku bertumpu padanya saat aku berjalan. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan aku merontokkan dedaunan, ahussu biha, dengannya, 'ala ghanami, untuk makanan kambingku. Waliya fiha, dan bagiku padanya, ma'aribu ukhra, keperluan manfaat yang lain. Qala, Allah berfirman, alqiha, lemparkanlah ia ya Musa, wahai Musa. Fa'alqaha, kemudian Musa melemparkannya, fa'idha, maka tiba-tiba hiya, tongkat itu, hayyatun tas'a, menjadi ular besar yang merayap dengan ringan dan cepat. Qala, Allah berfirman, khudha wala takhaf, Allah berfirman, ambil itu, wala takhaf, jangan takut. Sanu'ituha siratahal ula, kami akan mengembalikannya pada keadaannya al-ula, yang pertama. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a, dan kempitlah tangan kananmu, yadaka, tanganmu, ila janahika, ke ketiakmu sebelah kiri, takhruj bayda'a, maka ia akan mengeluarkan cahaya putih, min ghairi su'in, dari tangan tanpa cacat, ya, tanpa cacat penyakit kulit. Ayatan ukhra, sebagai mukjizat yang lain. Linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami tunjukkan kepada kamu dari tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Idhab ila fir'auna innahu tagha, ya, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas, mengaku sebagai Tuhan. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Ya, akan diwahyukan kepada kamu. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Laksanakan sholat untuk mengingatku. Ya. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar tiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, keinginan hawa nafsunya, yang menyebabkan engkau binasa. Ya, dan apakah yang ada di tangan kananmu ya wahai Musa? Apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, berkata,
Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Allah berfirman, lemparkan ia wahai Musa. Qala alqiha ya Musa. Lemparkan ya wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Kemudian Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Kemudian qala khudha wa la takhaf sanu'itaha siratal ula wadmum yadaka ila janahika. Nah, sekarang kempetlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepada kamu sebagian tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Kemudian pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri. Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku untukku untuk mengemban tugas ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Usdud bihi azri, teguhkanlah dengannya kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Kainu sabbihaka katira, supaya kami bertasbih kepada engkau yang banyak, dengan banyak. Wa nadhkuruka katira, dan kami mengingatmu dengan yang banyak. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau adalah terhadap kami maha melihat. Qala, Allah berfirman, qad utita su'laka ya Musa, sungguh kau telah diberi permintaanmu wahai Musa. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sungguh kami anugerahkan nikmat untukmu ya, pada kesempatan yang lain. Pergilah kepada Fir'aun, ya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah hai Musa kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas, mengaku sebagai Tuhan, melampaui batas. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nabi Musa memohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan untuk menghadapi Fir'aun yang terkenal sebagai seorang raja yang kejam. Dan mudahkanlah untuk urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dengan adanya Harun. Jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia Allah, kemudian Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaan kamu wahai Musa, dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain, yaitu sebelum ini. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sungguh kami telah memberi nikmat kepada kamu wahai Musa pada kesempatan marratan ukhra, pada kesempatan lain sebelum ini. Ini selawase murid.